Baik Ibu Bapak Saudara-saudariku, terima kasih Ibu Anita dan juga Ibu Regina. Selamat malam semua. Tentu kami di Italia masih siang. Baik, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tema tentang bicara dengan hati. Tapi kita akan mulai dulu dengan ini membaca bersama Injil Lukas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, Ibu Bapak Saudara-saudariku sekalian, kita sudah membaca Injil Lukas. Memang kita melihat bahwa ini merupakan cerita yang sangat singkat tentang kunjungan Yesus di rumah Marta dan Maria. Dan bagaimana Lukas melukiskan bahwa sesungguhnya yang pertama menerima Yesus di rumahnya, di rumah mereka itu adalah Marta. Namun dalam perjalanan, saudara Marta, yakni Maria, ini duduk dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Sementara Marta sibuk. Lalu Marta mengungkapkan kepada Tuhan agar membiarkan Maria membantu dia mempersiapkan. Dan Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang mungkin menurut kita butuh waktu untuk mencerna perkataan ini. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi yang satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang dimaksud dengan bagian terbaik? Di sini jelas bahwa ada slide yang saya bagikan, mungkin bisa ditampilkan. Slide-nya bentuk PDF. Ya, maksudnya bentuk PDF, tinggal di roll up. Ya, yang kedua. Yang pertama, Tuhan Yesus mengunjungi Maria dan Marta, sebagaimana yang kita dengarkan tadi. Dan di sini ada dua tindakan. Maria mendengarkan Yesus, dan Marta melayani Yesus. Lalu kalimat Tuhan Yesus yang terakhir, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Lalu apa bagian terbaik ini? Bagian yang terbaik, yakni secara singkat dapat saya katakan, bahwa Maria mendengarkan dan Marta melayani. Bukan soal mana yang lebih baik, mendengarkan atau melayani. Dua-duanya penting. Tetapi apa yang dipilih Maria menjadi dasar untuk tindakannya. Masih di slide yang sebelumnya. Apa yang dipilih oleh Maria menjadi dasar untuk tindakannya. Jadi Maria memilih mendengarkan dahulu, baru kemudian melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki daripadanya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik, yakni mendengarkan Tuhan dahulu, baru apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Sementara Marta melakukan apa yang seperti biasa dilakukan oleh para wanita ketika menerima tamu di rumah mereka atau menerima sanak saudara mereka yang datang dari jauh.
yakni mempersiapkan makan, mempersiapkan segala sesuatu, dan sebagainya. Hal ini bukan berarti apa yang dilakukan oleh Marta tidak penting, tetapi yang paling pertama adalah mendengarkan Tuhan. Tindakan ini menjadi dasar dari sebuah formasi dalam keluarga. Memang tema kita hari ini tentang berbicara. Tetapi untuk dapat berbicara tentang kebenaran, untuk dapat bercerita tentang Tuhan, pertama, khususnya bercerita tentang Tuhan dalam keluarga, paling pertama kita diminta untuk mendedikasikan waktu agar mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Karena mendengarkan pada prinsipnya kita masing-masing memiliki telinga dan kita mendengarkan. Itu secara langsungnya, tetapi kita juga bisa mendengarkan dengan hati. Lalu mendengarkan ini merupakan titik tolak, titik pijakan kita untuk berbicara. Saya memiliki seorang ponakan, saya tidak tahu hubungannya, mungkin dalam grup ini juga ada yang berkecimpung di dunia kesehatan atau apa, tapi saya memiliki ponakan yang dulu dia memiliki kendala dalam mendengar. Secara fisik dia memiliki kendala. Lalu dengan itu, dia sampai saat ini agak susah untuk berbicara. Memang dia berbicara, tetapi tidak sesempurna ketika kita yang lain berbicara. Karena waktu kecil dia mengalami gangguan terhadap pendengarannya. Untuk itu saudara-saudariku, untuk berbicara dengan hati, hal yang paling pertama dan paling mendasar, paling fundamental adalah mendengarkan. Untuk itu, Yesus memanggil Marta dan Maria, mengunjungi Marta dan Maria, agar mereka pertama mendengarkan Tuhan Yesus. Baru melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Kadang kita begitu berkecimpung dalam kesibukan-kesibukan kita, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita melayani Tuhan atau kita sedang memenuhi kebutuhan kita? Pernyataan Tuhan Yesus kepada Marta juga pernyataan kepada kita semua. Apakah kita sudah memilih bagian yang terbaik, yakni mendengarkan Tuhan, lalu melaksanakan. Untuk itu, tema kali ini kita masuk, yakni mengenai formasi afektif. Formasi afektif di sini, yakni satu perjumpaan, pembentukan yang berusaha untuk mempertemukan kecerdasan intelektual. Apa yang dipikirkan oleh Marta. Bahwa ketika ada tamu, ini logika. Ketika ada tamu, yang saya harus siapkan adalah makanan dan sebagainya. Saya mempersiapkan supaya kita dapat menerima tamu dengan baik, melayani tamu dengan baik, bekerja dan sebagainya. Tanpa mendengarkan apa sebenarnya yang tamu itu ingin sampaikan. Sementara, apa yang Maria lakukan, itu sebenarnya suatu kehendak baik. Jadi formasi afektif pada prinsipnya perjumpaan antara kehendak baik, kemauan baik, keinginan kita untuk berbuat baik dengan kecerdasan intelektual. Dalam keluarga, bisa kita maju ke slide berikut. Secara singkat, bisa kita maju ke slide berikut. Oke. Formasi afektif berdasarkan apa yang Tuhan Yesus jelaskan, Tuhan Yesus kehendaki supaya Maria memilih yang terbaik, kita masuk dalam formasi afektif. Saya mengambil tema ini sebenarnya dari surat Bapak Paus dalam rangka, pesan Bapak Paus dalam rangka Hari Komunikasi Sedunia yang ke-57. Menarik bagi saya karena selain saya studi komunikasi, tetapi pesan ini merupakan formasi afektif, yaitu pembentukan yang memfasilitasi bertemunya kecerdasan intelektual dan kehendak baik, sehingga membantu untuk mewujudkan pribadi yang matang. Karena kadang orang bilang matang itu kalau dia pintar, cerdas. Tetapi pertanyaan, apakah juga memiliki kehendak yang baik? Marta cerdas,
mengundang Yesus ke rumahnya. Karena cerdas bukan hanya soal nilai kita tinggi, tetapi bagaimana kemampuan kita untuk ya memahami situasi dan sebagainya. Dan kehendak baik, dia juga berkehendak baik. Maria demikian. Tapi bagaimana supaya keduanya itu menjadi seimbang? Lalu di sini ada yang disebut dengan formasi afektif. Dan dalam keluarga, kadang formasi ini yang sering kita abaikan, yakni adanya kehendak baik dan kecerdasan intelektual. Kadang mungkin kita lebih prioritas pada kecerdasan intelektual supaya logika kita itu hidup, supaya kita terarah ke tujuan yang ingin kita capai. Tetapi apakah ada kehendak baik yang muncul dalam diri? Saya berikan contoh ilustrasi di sana, foto Santo Yohanes Paulus II yang sedang menyalami aliaka. Ya, kita semua tahu bahwa pada tahun 1981 itu aliaka menembaki Bapak Suci di Piazza San Pietro. Tapi setelah itu Bapak Suci mengampuni dia. Nah, di sini sebenarnya ada kombinasi antara apa yang disebut dengan kecerdasan intelektual. Orang yang secara secara logika dia ini pembunuh dan dia harus dihukum. Itu sudah jelas, tetapi ada kehendak baik yang terwujud dalam pengampunan dosa. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki pribadi yang matang, yang sudah melewati berbagai macam, ya istilahnya secara spiritual matang maupun secara ya nilai-nilai kehidupan. Ya, orang kudus dan hidup kita sekarang mengarah ke sana. Kita ingin agar hidup kita seperti Bapak Suci Yohanes Paulus II yang menjadi kudus. Dan salah satunya adalah melalui formasi afektif ini, mempertemukan kecerdasan intelektual dengan kehendak baik. Salah satu contoh kecerdasan intelektual dan kehendak baik ini juga banyak kita jumpai dalam hidup kita. Dalam misalnya ada seorang yang ingin pergi ke kantor dan ketika di jalan dia berjumpa dengan orang yang sementara kecelakaan dan sangat membutuhkan bantuan dan emergensi. Dia tahu bahwa nanti dia akan terlambat, tetapi dia lihat bahwa ada orang yang hidupnya harus diselamatkan. Dia rela untuk terlambat, tapi dia menolong orang ini agar dia selamat. Itu yang lahir kehendak baik. Kadang orang terlalu fokus dengan pekerjaan, dengan berbagai pelayanan, seperti Marta juga, fokus dengan pelayanan, tetapi melupakan satu kehendak untuk mendengarkan Tuhan. Melupakan kehendak baik untuk melayani, duduk di bawah kaki Tuhan. Jadi formasi afektif dengan usulan, dengan anjuran, dengan ide mempertemukan kedua hal ini. Dan apa yang bisa kita buat? Bapak Paus Fransiskus mengusulkan dalam pesannya dalam pesannya di Hari Komunikasi Sedunia yang ke-57 tahun 2023 yang akan dirayakan 21 Mei mendatang, 2 minggu lagi, 1 minggu sebelum Pentakosta. Di slide berikut ada 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama, berbicara dengan hati. Untuk sampai pada berbicara dengan hati, yang pertama itu mendengarkan sebelum berbicara. Banyak peristiwa, banyak konflik, banyak peperangan, banyak juga pertikaian yang terjadi karena kurangnya mendengarkan. Makanya Tuhan Yesus bicara kepada Marta, Maria memilih yang terbaik. Karena perbanyaklah mendengarkan. Ada yang bilang, kenapa perbanyak mendengarkan? Karena telinga 2, mulut hanya 1. Telinga 2, mulut hanya 1. Itu. Lalu, saudara-saudariku sekalian, mendengarkan, berbicara tentang, mendengarkan sebelum berbicara. Ini merupakan sebuah ajakan bagi kita, sebagaimana Tuhan Yesus mengajak Maria
untuk mengajak Marta untuk melihat apa tindakan dari Maria, yakni mendengarkan sebelum bicara. Banyak terjadi pertikaian, pertentangan, dan juga selisih pendapat entah di dalam keluarga. Saya juga berasal dari keluarga, di antara kami kakak adik, saudara-saudara sering terjadi salah paham. Bukan karena hal yang besar, tapi karena kurang mendengarkan. Ketika kita saling mendengarkan, aduh, padahal seperti ini ceritanya. Di situ, ketika kita saling mendengarkan, kita dapat saling memahami. Dan di situ kita dapat memilih kira-kira kata-kata apa yang bisa kita gunakan. Tapi kalau kurang mendengarkan, maka kita lebih cenderung untuk mengadili. Maka Bapak Paus dalam Hari Komunikasi Sedunia berpesan untuk sebelum bicara sebaiknya mendengarkan. Ini juga meneladani sikap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendengarkan Maria duluan, mendengarkan Marta. Marta bicara, Tuhan, tidakkah engkau lihat bahwa saya bekerja sendiri? Biarkanlah saudaraku datang untuk membantu aku. Tuhan mendengarkan Marta. Lalu setelah dia mendengarkan, baru dia memberikan pendapatnya, memberikan tanggapannya, bahwa Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Demikian pun setelah Tuhan Yesus wafat dalam peristiwa ke Emmaus, Tuhan mendengarkan murid-muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. 2 murid yang sedang galau, sedang bingung, sedang gelisah, bahkan berusaha untuk keluar dari komunitas mereka, berusaha untuk terpisah dari teman-temannya. Dan di sana mereka mereka bertemu dengan Yesus. Mereka tidak melihat Yesus, mereka tidak melihat Tuhan Yesus dengan baik. Karena mereka sementara dalam keraguan-raguan, dalam keputusasaan. Mereka tidak bisa melihat dengan Tuhan Yesus dengan baik, namun Tuhan mendengarkan mereka, mendengarkan apa kata mereka. Bahwa mereka kecewa, Tuhan Yesus yang mereka pikir akan menjadi raja, tetapi disalibkan, kemudian wafat dan dimakamkan. Tuhan mendengarkan mereka. Apa yang Tuhan lakukan setelah mendengarkan mereka? Tuhan menjelaskan isi kitab suci. Sampai pada akhirnya, sebelum tiba ke tempat mereka tinggal, hari sudah gelap, mereka kemudian mengajak Tuhan Yesus untuk masuk tinggal bersama dengan mereka. Karena apa? Karena mereka telah mendengarkan penjelasan Tuhan Yesus tentang sabda Allah. Jadi saudara-saudaraku, pertama, mendengarkan sebelum bicara. Dan yang kedua, berbicara tentang kebenaran dan juga tentang damai. Kadang kita tuh sangat terpengaruh dengan informasi-informasi yang tersebar di antara kita. Misalnya informasi tentang kekerasan, informasi tentang gosip, informasi tentang persaingan, kompetisi, bisnis, dan sebagainya, sehingga kita juga secara tidak langsung terbentuk untuk menghindari untuk berbicara tentang kebenaran dan damai. Karena menurut kita terlalu jauh. Kebenaran itu terlalu jauh. Damai itu terlalu ideal. Hidup yang sebenarnya itu adalah kompetisi, bermusuhan. Kebenaran dan damai terlalu jauh. Paus Fransiskus dalam suratnya kepada kita mengusulkan untuk dedikasikan waktu untuk berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang damai. Kenapa? Karena bagaimana caranya? Cara untuk berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang damai. Berbicara tentang kebenaran berarti tidak menyembunyikan secara negatif, atau tidak menyembunyikan fakta apa yang terjadi. Berbicara tentang kebenaran berarti menyampaikan sesuai dengan apa yang terjadi, dengan realitas. Berbicara jujur. Sebab sekarang kita sendiri bisa memproduksi konten. Dan kemudian konten yang kita produksikan, apa yang kita lihat di media sosial, di mana-mana, kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, Paus Fransiskus mengusulkan berbicara tentang kebenaran. Dan juga berbicara tentang damai. Apa yang kita sampaikan dalam keluarga, dalam komunitas kita,
dengan tujuan untuk sampai akhirnya menciptakan damai, bukan untuk menciptakan konflik. Jika ada peluang untuk terjadi konflik, bagaimana kita sebagai orang beriman untuk mengkonstruksi damai di dalam rumah, menghindari konflik. Sebab itu, Paus Fransiskus dalam suratnya, pesannya di hari komunikasi sedunia, itu mengajak, karena komunikasi bukan hanya soal dari gereja kepada umatnya, tetapi di dalam keluarga perlu adanya komunikasi. Jadi berbicara tentang kebenaran dan damai, ini sebenarnya mengangkat nilai Kristiani agar dia bisa hidup di dalam keluarga. Kebenaran tentang Tuhan, Allah, kebenaran tentang Tritunggal yang Maha Kudus, kebenaran tentang Tuhan Yesus yang membawa damai di tengah keluarga, kebenaran bahwa Maria memilih tempat yang terbaik untuk mendengarkan Tuhan. Nilai-nilai kebenaran ini yang perlu dihidupi. Dan ketika kita berbicara dengan hati, kita bicara bukan hanya soal dengan perasaan kita, tapi tentang kebenaran yang mengkonstruksi damai. Yang ketiga berbicara dengan kasih. Saya tertarik dengan satu buku dari Santo Jose Maria Escriva. Jose Maria Escriva, seorang kudus dari Spanyol. Dia menulis buku berjudul Sahabat-Sahabat Allah. Dia mengatakan bahwa eksistensi, kehadiran, keberadaan seorang Katolik nampak dalam tindakannya itu saling mengasihi. Jadi eksistensi kita nampak ketika kita saling mengasihi. Kita memberikan gambaran bahwa kita benar-benar orang Katolik. Dan ini tidak mudah. Oleh karena itu, Bapak Paus Fransiskus merekomendasikan untuk berbicara dengan hati. Hati yang diciptakan berbicara dengan kasih. Melalui kasih ini, kita menciptakan suatu lingkungan di mana apa yang ingin kita sampaikan itu mewakili identitas Kristiani kita. Sebab ketika kita menampakkan kasih, tindakan saling mengasihi, tindakan itu berbicara lebih luas daripada kata-kata kita. Pada bagian terakhir ini, Paus Fransiskus menekankan teladan seorang Katolik, seorang Kristen di dalam masyarakat, yakni menunjukkan kasih. Di situ dia berbicara lebih banyak kata. Melalui tindakannya dia berbicara lebih banyak, yakni dengan mengasihi. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudariku, 3 rekomendasi dari berbicara dengan hati, bertolak dari Injil Lukas yang kita dengarkan tadi, dan juga formasi afektif, pembentukan rasa. Bagaimana kita bukan soal bicara perasaan perjumpaan antara kehendak baik dan juga kecerdasan intelektual, namun berbicara dengan hati itu merupakan pembentukan pribadi kita menjadi matang, mendengarkan sebelum bicara, berbicara tentang kebenaran dan damai, dan berbicara dengan kasih. Demikian, semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.